Assalamualaikum para sedulur, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari yang suci penuh berkah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak panjenengan untuk berpetualang di negara Brunei Darussalam. Di sini, panjenengan akan mengetahui fakta-fakta yang sangat luar biasa, yang hanya panjenengan jumpai di negara Brunei Darussalam, negara kecil namun paling kaya di dunia, dengan PDB per kapita sebesar $72.609 Amerika Serikat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap jika panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar kedepannya kami semakin bersemangat lagi dalam menyajikan video-video yang bermanfaat, unik, menarik dan menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Brunei Darussalam adalah negara maju yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini dikenal kuat memegang syariat Islam dari sistem pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Brunei Darussalam memiliki pendapatan nasional atau PDB yang luar biasa. Contohnya saja PDB per kapita pada tahun 2018 mencapai 71.000 USD atau setara 1.050 miliar rupiah. Kekayaan ini berasal dari kekayaan minyak dan gas alam. Pemimpinnya, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah sendiri memiliki kekayaan 28 miliar USD atau 411 triliun rupiah. Luas wilayahnya hanya sekitar 5.765 km persegi atau tidak lebih luas dari Kabupaten Banyuwangi yang seluas 5.782,40 km persegi. Adapun jumlah penduduknya diperkirakan lebih dari 400.000. Sebab kecilnya wilayah Brunei Darussalam, negara itu pun tercatat sebagai negara terkecil kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Sesuai namanya, Brunei Darussalam yang berarti tempat hidup yang damai, negara itu memiliki harapan hidup tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya harapan hidup di sana, karena ada beberapa faktor, diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan yang gratis, serta bebasnya biaya pajak bagi para penduduk bahkan untuk warga asing. Negara pimpinan Sultan Hassanal Bolkiah itu tegas melarang penjualan alkohol karena berusaha menegakkan syariat Islam. Karena tegasnya hukum Islam di negara tersebut, membuat penduduknya berpikir ulang untuk melakukan kejahatan. Terlebih lagi tingginya harapan hidup yang semakin menjauhkan Brunei Darussalam dari tindakan kejahatan. Brunei Darussalam memiliki istana terbesar di dunia yang tercatat dalam Guinness Book of World Records. Luas istana yang bernama Nurul Iman tersebut adalah 200.000 meter persegi, memiliki 1.788 kamar, 257 kamar mandi, ruang perjamuan kapasitas 5.000 tamu, garasi kapasitas 110 mobil, kandang kuda ber-AC kapasitas 200 kuda, 5 kolam renang, dan masjid kapasitas 1.500 orang. Istana ini pun menjadi tempat tinggal resmi Sang Sultan ke-29. Murahnya bahan bakar, dan minimnya transportasi umum, membuat penduduknya banyak yang memiliki mobil. Pada tahun 2015 tercatat ada 615 unit mobil per 1.000 orang. Dari tahun 2011 hingga 2014 tingkat kepemilikan mobil pribadi naik 19%. Sementara populasi penduduknya hanya naik 4%, sehingga diibaratkan, jika ada 2 orang, salah satunya memiliki mobil. Menurut historiografis setempat, saat pertama kali mendarat di Brunei, Awang Alak Betatar, pria yang kemudian mendirikan Kesultanan Brunei, berseru, "Barunah," yang artinya, "Sudahlah." Nama Brunei berasal dari dua kata ini. Setelah mendirikan dinastinya di Brunei, Betatar berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah. Namun, nama lengkap negara itu adalah Negara Brunei Darussalam. Di sini negara berarti, negara, dan Darussalam berarti, tempat tinggal yang damai. Meskipun hanya negara kecil, Brunei telah berhasil melestarikan 70% hutan hujannya meskipun ada tekanan pembangunan. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beberapa spesies flora dan fauna yang paling terancam. Macan dahan Sunda, bekantan, rangkong, kadal terbang, dan buaya air asin, adalah beberapa spesies satwa liar paling terkenal di negara ini. Masjid-masjid di Brunei terkenal dengan keindahan dan keanggunannya. Unsur tradisional dan futuristik berpadu sempurna dalam arsitektur masjid-masjid ini. Misalnya, Masjid Omar Ali Saifuddin menggunakan campuran unsur Mughal dan Melayu dalam desainnya. Ini memiliki karpet dari Arab Saudi dan lampu gantung dari Inggris.
Masjid Es-Salihin di Brunei terlihat seperti masjid di Marrakesh, Maroko. Negara ini juga memiliki masjid yang berdiri di atas sungai. Taman Jerudong adalah taman hiburan di Brunei yang didirikan pada tahun 1994. Terletak di Jerudong di distrik Brunei Muara, pembangunan taman ini menghabiskan $1 miliar Amerika Serikat yang didanai oleh pemerintah negara itu. Taman ini dianggap sebagai taman terbesar dan termahal di Asia Tenggara. Pemotongan sirip hiu adalah praktik yang kejam dan merugikan kelangsungan hidup banyak spesies hiu. Pada Juni tahun 2013, Brunei menjadi negara Asia pertama yang melarang pemotongan sirip hiu. Langkah ini menuai banyak pujian dari organisasi konservasi di seluruh dunia. Menurut larangan ini, tidak ada spesies hiu yang bisa ditangkap atau didaratkan di perairan Brunei Darussalam. Penjualan, impor, dan perdagangan produk hiu apapun juga akan dikenakan hukuman di negara ini. Sering dijuluki sebagai Venesia dari Timur, Kampung Air adalah pemukiman bersejarah di Sungai Brunei saat mengalir melewati kota Bandar Seri Begawan. Yang paling menarik dari pemukiman ini adalah dibangun di atas sungai dan memiliki rumah dan bangunan lain yang ditopang oleh panggung yang berdiri di atas air. Bangunan-bangunan di sini saling berhubungan dengan jalan setapak dan jembatan yang menciptakan pemukiman yang berdekatan. Ini adalah tujuan wisata utama di negara ini. Hassan al-Bolkiah, Raja Brunei yang berkuasa saat ini, naik tahta pada tanggal 5 Oktober tahun 1967. Dengan lebih dari 50 tahun pemerintahan, dia adalah raja terlama kedua di dunia saat ini setelah Ratu Elizabeth II dari Inggris. Para peneliti sejarah telah mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei kini, yang disebut orang Tiongkok sebagai Poni. Catatan orang Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara sungai Brunei awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan China. Kerajaan awal ini pernah ditaklukkan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi dan seterusnya menguasai Borneo Utara dan gugusan kepulauan Filipina. Kerajaan ini juga pernah menjadi taklukan Fazal Kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Nama Brunei tercantum dalam negara Kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Kekuasaan Majapahit tidaklah lama karena setelah Hayam Wuruk wafat Brunei membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan pusat perdagangan penting. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15. Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Melaka, sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh Pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya. Semasa pemerintahan Sultan Bolkiah tahun 1473 sampai tahun 1521, yang terkenal disebabkan pengembaraan baginda di laut, malah pernah seketika menaklukkan Manila, Kesultanan Brunei memperluas pengaruhnya ke utara hingga ke Luzon dan Sulu serta di sebelah selatan dan barat Kalimantan, dan pada zaman pemerintahan Sultan yang ke-9, Hasan tahun 1605 sampai tahun 1619 yang membangun susunan aturan adat istiadat kerajaan dan istana yang masih kekal hingga hari ini. Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan sedikit kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Sultan Muhyiddin. Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut, yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan, juga disebabkan timbulnya pengaruh kuasa penjajah Eropa di rantau sebelah sini, yang menggugat corak perdagangan tradisi, serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan Kesultanan Asia Tenggara yang lain. Baginda juga berkenan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei mencapai kemerdekaan penuh dan disandangkan gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Pada tahun 1970, pusat pemerintahan negeri Brunei Town, telah diubah namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk mengenang jasa Baginda. Baginda mangkat pada tahun 1986. Pada tanggal 4 Januari tahun 1979,
Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Pada tanggal 1 Januari tahun 1984, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Saat ini Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu, dengan berbatasan dengan Sarawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu, serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Pada Juli tahun 1953, Sultan Omar Ali Saifuddin III membentuk komite dengan anggota 7 orang yang bernama 7 Serangkai, untuk mengetahui pandangan warga mengenai konstitusi tertulis untuk Brunei Darussalam. Pada Mei tahun 1954, Sultan, para residen, dan komisaris tinggi bertemu untuk membahas temuan-temuan komite. Mereka setuju untuk mengesahkan penyusunan konstitusi. Pada Maret tahun 1959, Sultan Omar Ali Saifuddin III memimpin sebuah delegasi ke London untuk membahas konstitusi yang diusulkan. Delegasi Britania Raya dipimpin oleh Sir Alan Lennox Boyd, Menteri Negara Koloni. Pemerintah Britania Raya kemudian menerima rancangan konstitusi. Pada tanggal 29 September tahun 1959, perjanjian konstitusi ditandatangani di Bandar Seri Begawan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sultan Omar Ali Saifuddin III dan Sir Robert Scott, Komisaris Jenderal untuk Asia Tenggara. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap jika panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar kedepannya kami semakin bersemangat lagi dalam menyajikan video-video yang bermanfaat, unik, menarik dan menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.